Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yoha, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang hebat yang siap menginspirasi kita. Gus Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Kalau di kalangan pecinta solawat nih namanya sudah tidak asing lagi nih, sahabat Yoha. Kemudian juga masih muda, kemudian juga populer sebagai YouTuber nih. Itu subscribernya udah jutaan ya, Gus ya. Kayaknya sih begitu ya. Kayaknya begitu nih, luar Gitu. biasa. Oke, langsung saja kita sapa kepada Gus Aldi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Gus wabarakatuh. ya? Alhamdulillah Mas Hanif. Sehat Mas Alhamdulillah, Hanif ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Iya, 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 iya. Ini alhamdulillah saya udah diundang ke sini nih. Terima kasih Gus Iya. sudah menyempatkan waktu Ayo, untuk hadir ya. luar biasa ya. Gus, kita kenalan dulu dong, Gus. Gus. Ah, ah. Mm-mm. Jadi gimana nih awalnya bisa dipanggil Gus Aldi nih? Oh iya. Saya ini ada cerita dikit. Nama saya sebetulnya panjangnya Muhammad Aldiansyah. Muhammad Nah, Aldiansyah. cuma belakangan ini saya dipanggil Gus. Padahal saya nggak ada darah Jawa. Kalau Gus itu kan Jawa Jawa identik. Timur, Gus ya. Ah, saya itu aslinya Betawi, Oh, Jakarta. Betawi. Iya. Lalu beberapa tahun belakang itu sekitar 2016-2017 saya ikut sholawat bareng Habib Syekh Habib Syekh. Asegaf Ya. Solo. Nah dari sana itu masyarakat banyak yang manggil saya Gus karena ikut sholawatan bareng Habib Syekh. Oke. Ada yang manggil Gus, ada yang manggil Ustadz. Tahu sendiri kan kalau orang sekarang bawa agama dikit udah dipanggil Ustadz. Tapi nggak ada yang manggil Syekh ya? Enggak, Nggak ada. soalnya saya kurang brewok doang. Saya dipanggil Ustadz atau dipanggil Gus? Wah saya milih Gus aja. Kalau Ustadz agak keberatan. Oke. Soalnya kalau di Madinah itu kan Ustadz harus S2. Ya kan? Ustadz S2, betul. S2 baru dipanggil Ustadz. Ya. Kalau di Indonesia gampang banget ngimamin sholat sekali Ustadz udah. Makanya saya milih yaudah saya panggil Gus aja lebih enak. Saya namain lah YouTube itu Gus Aldi. Oke, jadi Kenapa? dari Menggiring supaya dipanggil Gus aja dipanggil Ustadz gitu. jadi kenalannya lebih akrab gitu Gus ya. Lebih ringan lah, Lebih ringan. lebih ringan. Lebih ringan. Karena Lebih kita ke situ. nyasarnya juga segmennya anak muda betul Gus ya. Kalau panggil Makanya Ustadz pakai Gus. berat juga saya kalau panggil Ustadz. Oke. Gitu. Lebih ke situ sih. Oke, oke. Gus, Hah. sekarang kalau awalnya kenapa sih Gus kepikiran dengan konten-konten sholawat, kemudian cover lagu, gitu kan Gus ya, yang bikin Gus Aldi ini terkenal gitu. Awalnya kan seperti apa nih Gus? Kalau saya lihat di komen-komennya di YouTube itu Gus, Ah, isinya kan adem, keren, enak didengar gitu Gus. iya iya. Itu awalnya gimana Gus bisa kepikiran dengan konten-konten sholawat gitu Gus? Awalnya sih saya pengen memaksimalkan media sebetulnya untuk dakwah. Cuma saya pikir gini, yang bisa saya lakuin buat dakwah apaan ya gitu. Yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Dan saya pengen dakwah yang saya lakuin itu berimpact jadi jariah kalau saya udah meninggal. Masya Apa tujuan awalnya gitu. Apa nih yang kira-kira bisa saya maksimalkan? Mau ceramah ilmunya belum cukup, gitu kan? Mau baca Quran takut salah saya. Akhirnya apa nih ya? Saya pernah dengar amal kita itu antara ditolak dan tidak. Bainal qubul taraddiha. Illa salat ala Nabi Muhammadin. Kecuali salawat pada Rasulullah. Kalau salawat mau dilakuin dengan cara apapun, kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kalau sedekah nih, sedekah saya posting antara diterima Ya, dan enggak tuh. Bisa aja itu jadi muncul riya enggak keterima saya. Itu saya takut. Lalu amal apa lagi nih? Misalkan saya baca Quran, diposting di media. Mungkin itu bisa jadi syiar, tapi sayanya khawatir kalau saya muncul riya itu hancur. Takutnya gitu. Nah, saya pilih sholawat ini karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti salam kita sampai pada Rasulullah. Saya ambil jalur sholawat. Pertama ke situ niatnya. Biar masyarakat itu mengenali Rasulullah itu lewat hal-hal yang menyenangkan di YouTube ini. bentar Gus, saya potong Gus. Hmm. Tapi apakah memang ada background dulunya hobi sholawat atau punya tim khusus yang memang sampai Gus ini bisa mahir banget nih sholawatan dengan beberapa jenis sholawat itu Gus? Dulu kan memang saya hidup di kalangan pesantren. Ya Oke. memang rutinan itu kita baca sholawat, baca maulid, pengajian-pengajian yang memang melibatkan olah vokal di situ. Sehingga saya hafal bermacam-macam sholawat yang belum dipopulerkan nih di media. Jadi kan yang kita tahu paling sholawat-sholawat
ya ini populerkan Sabian mungkin ya. Sabian ya. Nah ini sholat-sholat yang salaf nih belum muncul nih di kalangan media. Nah itu niat saya juga pengen memasyarakatkan sholat-sholat yang asing nih di kalangan anak muda untuk bisa ke permukaan gitu. Jadi memang backgroundnya udah ada di pesantren sehingga sudah bisa sholawat dan baru mulai di YouTube memaksimalkan itu ke media gitu. Jadi Nah, memang ada background. apa kesulitannya Gus? Kalau misalkan saya sempat lihat Gus ada kolaborasi sama bermacam-macam nih Gus nih. Iya iya. Hadroh juga masuk, Masuk iya. beatbox masuk, Masuk. gitu kan? Iya iya iya. Kesulitannya apa Gus? Kesulitannya sebenarnya kalau mengkolaborasikan dengan yang milenial itu ngemasnya gimana nih? Hmm. Biar si sholawat ini marwahnya tetap terjaga gitu. Jangan sampai kan kita baca sholawat dan menurunkan rating sholawat itu sendiri gitu. Itu yang saya hindari. Jadi kalaupun saya collabnya tetap dengan yang apa ya, yang membuat sholawat itu tetap mulia gitu. Kesulitannya cuma di situ doang. Tapi selama ini alhamdulillah ke hadroh memang ranahnya sholawat, ke beatbox cukup masuk karena beatbox tuh apa ya, tidak tidak sulit untuk disatukan dengan sholawat gitu. Yang saya masih belum ngefeel banget nih gimana saya kolaborasikan sholawat ini ke musik dangdut tapi tetap masih menjaga marwah sholawatnya. Pengen sih suatu saat nanti. Kalau metal gimana Gus? Metal juga mungkin bisa aja gitu ya, bisa nanti mungkin band-band santri metal bisa merapat kita bikin kolaborasi nih ya. Pedangdut belum sih, saya mungkin hubungi Bunda Inul nanti kita sholawatan bareng Oke. gitu doang sih kesulitannya. Enggak lah, bukan kesulitan sebetulnya Bukan itu. kesulitan. Teknis doang itu. Teknis ya. Nah, sahabat IOH, jadi beberapa tahun yang lalu Gus Aldi ini juga cukup viral nih memparodikan Indonesian Idol ya. Versi apa? Marion Jola, betul Gus ya? Itu ya. Itu awalnya gimana Gus bisa dapat ide parodi itu sampai kemudian viral? Iya, itu masuk trending saya waktu itu. Oke. Cukup lama, sekitar 1 minggu saya ada di trending. Ya. Itu sebetulnya gini, trending itu kan hal yang diperbincangkan masyarakat. Nah, yang saya pikir daripada masyarakat Indonesia semua ngomongin Marion Jola nih, kenapa nggak ngomongin sholawat? Saya ambil ranah itu, saya ambil trendingnya, lalu saya bikin parodi di situ, saya bikin lucu-lucuan tuh, sehingga ternyata benar keterima gitu kan. Dan yang saya bawain sholawat. Di situ juga saya bilang di situ bahwa saya pengen mengenalkan sholawat pada seluruh Indonesia gitu kan. Jadi intinya sih Mas, intinya tuh saya mau nyampein pesan di situ tuh, bahwa kalian jangan terlalu sibuk ngurusin Indonesian Idol. Sibuk dong, sibuk sholawatan dong gitu doang. Poinnya di situ dan alhamdulillah keterima tuh di situ. Pas viral udah diprediksi sebelumnya kah atau kaget nih gimana perasaannya Gus? Lebih nggak keprediksi sih kalau Oh. viral gitu. Jadi saya pengen memaksimalkan subscriber yang waktu itu berapa ya, paling 700 ribuan saat itu. Pas viral ya udah memaksimalkan itu dan ternyata diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi banyak yang ngebully juga sih. Banyak yang ngebully. Jadi viral tuh baik dan buruk, biasanya 50-50 gitu. Tapi alhamdulillah karena ini dibawain sholawat, jadi nggak terlalu apa, tendensinya nggak terlalu buruk gitu. Jadi mereka lebih banyak pujiannya daripada penghinaannya gitu. Netizen iseng doang paling, ini apaan nih, parodi gitu paling gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Gus, kalau saya lihat-lihat nih Gus ya, kesininya ini kan Gus banyak ini ya ngangkat konten prank gitu Nah, Gus ini ya. nih, Nah ini kenapa nih Gus memutuskan bikin konten prank? Apakah ngikutin tren gitu ya, atau mungkin ada idenya dari mana Gus sampai kemudian jadi konten prank ini juga cukup viral nih Gus. Iya, jadi viral. trending juga dan Iya. ngangkat jumlah subscriber juga, betul Gus ya? Banyak sekali. Nah, Gimana Gus, bisa ceritakan Gus? gini, kita tuh dakwah tuh kan nggak cuma ke kalangan pesantren, nggak cuma ke kalangan masjid doang gitu. Saya kalau diundang sholawat di pesantren, yang saya dakwahi udah skup itu doang tuh, anak-anak pesantren. Yang pasti mereka udah cinta sholawat, pasti. Karena ngundang saya buat sholawat. Saya datang ke masjid, udah pasti tuh bahwa bapak ibu-ibu pengen sholawatan, niatnya. Tapi kalau saya dakwah di YouTube, YouTube kan luas banget Pas. Betul. Ada yang cuma pengen main game doang, ada yang cuma pengen nonton streaming bola doang, ada yang cuma pengen ngelihat video-video lucu doang,
ada yang cuma pengen nonton prank doang. Nah, saya tuh pengen menjebol keinginan-keinginan yang di luar sholawat itu terjebak ke dalam sholawat. Intinya saya Oke. bikin prank itu untuk ngejebak teman-teman akhirnya nonton sholawat. Yang tadi cuma ngeliat, ceweknya cakep nih. Diklik. Secara nggak sengaja mereka ngikutin channel saya, akhirnya mereka sholawatan. Kesatu itu tujuannya adalah untuk menjebak orang ke arah yang baik. Tersesat ke jalan yang benar. Kira gitu ya. Tersesat ke jalan yang benar. Jadi mereka nonton prank. Ini apa? Prank sholawat. Kok sholawat dibuat prank? Gitu. Awalnya biasanya orang emosi dulu tuh ngelihat judul. Jadi Begitu. dia ngebully juga Gus ya? Oh, pasti banyak. Banyak ya? Nah, saya udah kebal lah masalah gitu. Lalu mereka klik dan akhirnya di dalamnya ternyata saya nyelipin tausiah di situ. Oke. Biasanya saya nyelipin pesan-pesan di situ buat teman-teman. Lalu ke tengah ada gombalan-gombalan dan akhirnya sholawat. Poinnya adalah sebetulnya prank itu di sholawatnya. Selain itu bumbu semua, jebakan semua biar teman-teman dengerin sholawat. Oke. Cuma itu karena yang saya pahami orang yang mendengarkan sholawat mendengarkan aja, ngelihat sholawat dan mereka menikmati sholawat itu. Man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Orang yang salawat sama Nabi 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Minimal kita semua nonton video itu dapat 10 salawat dari Allah SWT. Insyaallah. Kata Imam Haddad, satu aja kita dapat salawatnya Allah nih, satu aja nggak usah 10. Satu aja itu sudah mencukupi kebutuhan kita dunia wal akhirah. Insya Allah channel ini manfaat teman-teman ya. Nonton doang kita dapat apa? Kebutuhan dunia wal akhirah. Seperti itu. Gus, Hmm. sampai titik ini nih Gus ya. Hmm. Jadi tadi ada konten, sholawatan, Ya. segala macam. Itu kan banyak ide-ide yang harus dipikirkan ke Ya. depannya segala macam. Siapa Gus yang selama ini paling menginspirasi Gus Aldi nih buat sampai ke titik ini? Inspirasi ya. Kalau inspirasi itu saya sebetulnya melihat perjuangan dakwahnya para ulama. Ulama-ulama kita di Indonesia ini banyak sekali yang membuat saya tuh termotivasi dari cara-cara dakwah mereka terjun ke lapangan, mengayomi anak-anak muda dan lain-lain. Tapi di sisi lain ulama-ulama kita kan marwahnya sudah harusnya beliau-beliau itu masuk masjid, masuk pesantren. Nggak ada nih yang masuk-masuk ke ranah-ranah anak-anak gaming, anak-anak prank. Nggak ada. Masa Ustadz Abdul Somad bikin prank kan nggak mungkin. Nah, jadi saya lah yang ngambil posisi-posisi itu. Posisi-posisi yang memang nggak diambil oleh para ulama. Jadi inspirasinya saya dapat dari beliau-beliau, cara dakwah dan lain-lain. Nah, posisinya saya ngambil sendiri celah yang bisa saya masuk gitu. Jadi kalau ditanya inspirasi, banyak banget. Tapi yang paling utama saya memang di kalangan sholawat itu Habib Syekh bin Abdul Qadir Segal. Syekh, ya. Nah, karena beliau itu satu orang bisa mendatangkan ratusan ribu orang. Ini magnet yang luar biasa. Ya apalagi kalau magnetnya bukan Rasulullah gitu kan. Karena yang beliau bawain sholawat sehingga begitu. Ini jadi saya tuh kena kayak kecipratan gitu. Mas Hanif, saya tuh kalau diundang ke acara mana tiba-tiba acara rame, ini ada apaan? Padahal saya yang diundang gitu kan Habib Syekh. Itu saya melihat bahwa sedemikian magnetnya Nabi Muhammad tuh ke masyarakat sedemikian besar gitu. Jadi inspirasi saya yang utama adalah ya keagungan Rasulullah SAW. Kalau saya ambil intisarinya ke cucunya Habib Syekh, sehingga saya ambil itu ke dalam konten-konten saya, sehingga konten ini bisa datangin berkah buat masyarakat, buat saya juga. Lebih ke situ. Ngomong-ngomong tadi Gus Aldi undangan nih, saya jadi kepikiran. Pernah ada pengalaman apa nih yang menurut Gus Aldi paling berkesan ketika diundang sholawatan nih Gus? Saya kalau diundang sholawatan biasanya sih pengalamannya umum-umum aja ya, flat-flat aja, paling disuruh makan dan lain-lain. Tapi Mas Ani, saya tuh beberapa kali pernah dilamar sama ibu-ibu buat anak. Ibu-ibu, Iya, bukan mbak-mbak. mbak-mbak juga ada sih. Cuma biasanya janda anak satu yang muda-muda gitu. Deketin saya, Gus Aldi, mau nggak nikah sama saya? Mantap. Saya sih mau aja gitu. Kadang ada ibu-ibu gitu ya. Bukan nawarannya bukan sama anak saya gitu ya, sama Bukan saya. sama saya gitu kan. Tapi ada juga beberapa kalau manggung di pesantren gitu, saya dijodoh-jodohin sama anak kiai, itu sering banget. Jadi itu momen-momen yang paling saya tunggu-tunggu sebetulnya. Enggak, itu momen yang paling berkesan itu hal-hal kayak gitu.
Ini sih biar videonya rame aja ya. Itu sih ke situ. Ada pernah pengalaman apa Gus pas diundang mungkin kok nggak sesuai ekspektasi Gus Aldi gitu. Em, Mungkin tiba-tiba eh, ada. sholawatnya mungkin kurang. Kalau itu enggak, cuma kalau gini, saya pernah bawa mobil, saya sering kan nyetir sendiri kalau acara, Hmm. nyetir sendiri ke acara. Itu dari gerbang itu nggak kenal saya gitu, jadi saya ditelantarkan. Wah, Itu cukup sering beberapa kali. Jadi namanya panitia kan belum tentu kenal saya semua gitu. mungkin jarang nonton YouTube kali. Iya, ya saya tuh ditelantarin kan, telantarin sampai saya diem dulu lama gitu. Tapi akhirnya ngisi acara gitu. Jadi yang kenal hanya beberapa panitia, itu sering-sering kejadian gitu. Wah, sering ya. Iya, tapi ya itu em, nggak jadi hal yang ngebatin buat saya sih, karena kita tahu ya dakwahnya Nabi Muhammad kayak gimana. Nabi Muhammad itu dulu pas kecil hidup di Sa'ad. Bani Sa'ad itu diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad As-Sa'diyah. Itu Nabi pas kecil diasuh sama Halimah di Bani Sa'ad. Tapi pas sudah dewasa, pas sudah jadi Rasul, beliau pengen pulang ke Bani Sa'ad, ditimpukin batu. Datangnya dakwah Nabi berdarah. Kalau saya datang disambut, datang disediain buah gitu kan, datang disediain minum. Kalau Rasulullah dulu datang ditimpukin batu sampai berdarah. Jadi gak sebanding. Jadi saya tuh nggak pernah sakit hati masalah kayak gitu. Langsung lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu dakwah, masya Allah, timpukin batu, diusir, dikata-katain kayak gitu. Kalau saya sih nggak ada pengalaman buruk kalau Nggak saya ada bilang. ya. Jadi dalam dakwah semuanya pengalaman baik. Karena nggak seburuk dakwahnya Nabi Muhammad dulu diperlakukannya gitu sih. Seluruh daerah sudah pernah disinggahi Gus ya. Insya Allah Indonesia, kalau Indonesia Pulau Jawa insya Allah sudah. Jawa ya, Sumatera, Kalimantan, Kalimantan sudah. Sulawesi. Sulawesi ini belum nih. Sulawesi belum ya. Mudah-mudahan dari channel ini ada yang Siap. undang saya ke Sulawesi. Teman-teman Sulawesi ditunggu ya. Iya ditunggu nih. Malah loncatnya ke luar negeri. Ke luar negeri Heeh. pasti ya. Taiwan, Jeddah, Mekah, Madinah sih. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah Daerah selalu. mana Gus yang paling menarik buat Gus Aldi ini? Yang paling menarik kalau di Pulau Jawa ini daerah-daerah Cirebon sama Indramayu ya. Hmm. Sana masyarakatnya antusias karena mungkin kalangan santri ya. Jadi kalau sholawatan tuh saya baru ngomong aja, ya Habibi, udah kencang semua udah. Udah hafal semua Udah berarti? hafal semua. Wah, kencang udah pokoknya. Terus kalau di pulau lain ya di Kalimantan. Karena Kalimantan kan kita tahu di sana ada ulama Abah Gurus Kumpul Ya, harus. yang memang beliau mempopulerkan sholawat sedemikian dahsyat sehingga masyarakat di sana betul-betul connect banget begitu lihat sholawat. Saya tuh di sana Kang eh, sangat dicintai di Kalimantan. Saya nggak ngerti kenapa. Di Kalimantan tuh orang gak ngundang aja bisa ngasih duit kita. Ketemu nih, Gus Ali masya Allah ngasih amplop. Wah seneng banget sih gitu kan ya. itu bukan yang ngundang, itu yang cuma ketemu Yang dia. nonton. Kadang bawa air, Gus Ali minta doa dong, saya doain, diamplopin. Oh, bisa kaya saya di sini saya bilang nih. Itu masya Allah emang Kalimantan itu orang-orangnya ramah-ramah dan ngelihat ulama itu takzimnya luar biasa. Itu Kalimantan. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh masyarakat Jakarta nih yang kalau ngelihat ulama betul-betul takzim. Jakarta juga luar biasa sih. Kalau ngelihat ulama itu memang takzim, menghormati banget. Masya Allah. Iya. Luar Hampir biasa, semua Gus. kota sih kalau di Indonesia memang ngelihat ulama tuh kayak ngelihat apa ya? Kayak ngelihat orang yang memang harus dihormati gitu. Lebih kayak gitu. Gus, kalau misalkan kita nih ya yang belum familiar sama solawatan-solawatan, Ya. kan ada banyak jenisnya nih Gus ya, solawatan banyak, Gus ya. Hmm. Apa nih yang pertama harus kita pelajarin dulu Gus buat solawatan? Yang pertama harus kita pelajari itu cintanya dulu. Kita kenalnya dulu sama Nabi Muhammad. Judul sholawat nggak penting. Kita tahu judul-judul belakangan. Yang penting tuh kita tahu dulu nih yang kita sholawatin siapa nih. Oh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa sih? Gitu kan. Yang pertama gitu. Oh Nabi Muhammad ini kita baca tuh mau lihat ya risalahnya Rasulullah itu kita baca. Sehingga kan kalau bahasa apa tuh tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta itu betul. Kita gimana mau kenal Rasulullah kalau kita tuh nggak tahu Rasulullah ini siapa, lahir di mana, anaknya siapa, kakeknya siapa. Nah itu hal-hal yang harus kita dalemin dulu sebelum kita mau belajar sholawat. Ini buat teman-teman ya, jangan dulu kalian belajar judul-judul sholawat, tapi kenalin dulu Nabi kita. Kenalin Nabi kita Kenalin dulu ya. Nabi kita. Karena kalau udah cinta nih, sholawat model apa aja bisa nyampe hati. Oke. Gak usah yang susah-susah.
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu aja udah nyampe hati kalau kita udah kenal Rasulullah. Tapi kalau belum kenal, mau nyanyi Nisa Sabian kayak Nisa Sorban nggak masuk. Ya karena belum kenal Rasulullah gitu kan. Jadi utama itu kita kenal dulu Nabi Muhammad. Perkara nanti yang bawain sholawat siapa masuk. Masuk Karena semua. yang kebayang udah Rasulullah. Gitu kalau menurut saya. Wah. Jadi pertama pelajarin dulu sirahnya dulu, Gus ya. Sirah dulu. Sirah dulu yang pertama, baru nanti Ngikut sholawat. ngikut semuanya ya. Kalau udah sirah kan udah pasti sholawat di dalam. Iya, 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 iya. Iya. Jadi ini menurut saya salah satu rahasianya Gus Aldi nih teman-teman, sahabat Yoha, bahwa kenapa sholawatannya Gus Aldi ini bisa merasuk nih, kalau saya bilang bisa merasuk. Ada satu ungkapan Arab yang pernah saya dengar. Makhraja minal qalb sadafal qalb. Apa yang keluar dari hati akan sampai kepada hati. Sampai. Begitupun cinta kita nih ya buat para kaum jomblo nih yang belum punya pasangan. Kalian tuh kalau mau nembak cewek, kalau sering ditolak itu berarti belum pakai hati tuh. Karena nggak sampai hati. Jadi harus pakai hati dulu, cinta bener-bener, begitu ngomong, walau nggak ngomong bisa diterima. Mau kayak pas-pasan pun bisa diterima. Karena makhraja minal qalb sadafal qalb. Apa yang keluar dari hati sampai kepada hati. Tapi kalau cuma dari lisan, aku sayang banget sama kamu, nggak dapet. Karena nggak pakai hati gitu. Kalau ngomong pakai hati kena. Gitu. Itu pun yang saya bawain ketika memuji Rasulullah SAW. Bayangin Rasulullah hadirkan depan kita gitu kan bayangannya, sehingga keluar tuh dari hati sampai ke hati masyarakat semua insya Allah. Masya Allah. Gitu sih. Oke Gus, kedepannya nih Gus, ada rencana apa dari Gus Aldi nih yang mungkin belum terwujud dan pengen banget Gus Aldi wujudkan nih ke depannya? Saya sebetulnya kalau rencana banyak banget ya. Oh, Tapi yang terdekat ini saya pengen membuat majelis sholawat di rumah. Jadi saya pengen ngadain rutinan di mana di situ ada anak-anak muda, nanti kita sholawatan bareng-bareng setiap malam Jumat. setiap malam. Nah, jadi saya pengen ngumpulin anak muda dari berbagai kalangan. Tapi ini modelan majelis itu nggak terlalu kayak majelis yang formal. Jadi saya pengen lebih ngundang semua kalangan anak-anak muda, dari mulai selebgram, terus influencer. Karena kenapa saya ngundang orang-orang begitu? Satu orang influencer itu punya biasanya puluhan ribu followers. Kalau influencernya nih ngaji, followersnya ngaji. Iya. Kalau dia maksiat, followersnya maksiat. Kayak gitu. Makanya kenapa yang saya undang itu pertama-pertama nih anak-anak selebgram, youtuber, pengennya gitu. Ya, nanti kita sholawatan bareng. Nah, kalau mereka update story lagi sholawatan, insya Allah pengikutnya ikut sholawat. Jadi Sehingga- kayak kalau di marketing kayak member get member Gus ya. MLM banget. MLM sholawat nih gitu. Jadi nih buat para influencer saya harapkan kalian tuh walaupun di pribadi kita masih suka maksiat, tuh maksiatnya jangan diposting. Postingnya kebaikan aja. Karena itu bisa jadi syiar buat kita dan jadi pahala penolong. Tapi kalau kalian lagi maksiat diposting, minum alkohol diposting, iya followersnya ngikut ntar gitu kan. Kita punya dosa pribadi pasti, masing-masing pasti punya. Tapi jangan diposting, karena itu bisa jadi dakwah membenarkan maksiat di media gitu. Kita posting yang baik-baik sehingga masyarakat itu mengikuti kita. Apalagi orang-orang yang punya followers banyak, aduh ngeri banget bersikap. Posting apa-apa itu harus pikir matang-matang, harus yang betul-betul bisa diikuti oleh masyarakat gitu. Itu paling saya takut sebetulnya. Paling takut ya. Allah, alhamdulillah. Jadi sekarang perasaannya gimana Gus Aldi nih dengan subscriber YouTube yang udah 3 juta lebih gitu. Lebih deg. Ini gede banget loh Gus potensinya. Potensi manfaat, potensi kehancuran. Nah, 50-50 sebetulnya. Antara saya senang, antara saya deg-degan. deg-degan ya. Semakin banyak orang ngikutin, saya mau ngasih apa? Mau nularin apa ke orang lain gitu. Apakah mau begini-begini aja atau mau membuat orang makin lebih baik? Lebih PR-nya gede banget sih. Semakin gede semakin banyak PR gitu. Saya pengennya dengan 3 juta orang yang ngikutin ini, ya 100% teman-teman itu bisa mengamalkan sholawat untuk pribadinya. Tujuannya ke situ. Kalau saya belakangan lah, saya mau diikuti atau enggak, yang penting penonton itu bisa mengambil intisari sholawat dan semakin cinta sama Rasulullah. Kalian gak usah cintain saya, gak usah cintain channel saya, wah Gus Aldi gini-gini, gak usah ngefans saya sama Rasulullah aja. Saya cuma wasilah aja, pembawa kita itu mendekatkan diri kepada
syafaat dari Nabi Muhammad SAW Masya gitu. Allah. Karena kalau teman-teman yang nonton saya dapat syafaat kan, masa saya enggak? Saya cuma ngandelin itu kan. Iya. Saya kan dosa saya banyak, ibadahnya dikit nih. Saya ngandelin siapa sih buat dapetin syafaat? Yang ngandelin penonton-penonton. Kalau penontonnya pada selamat, kamu selamat berkat siapa nih? Oh, saya pernah nonton channel Gus Aldi Channel kok. Gus Aldi. Minimal ke bawah saya gitu. Lebih ke situ sih. Kalau saya agak pesimis saya masuk surga tuh gitu. Kalau bukan karena syafaat Nabi Muhammad gitu. Kalau saya gitu karena ibadahnya dikit tuh saya banyak. Itu pun ibadah tahu diterima atau enggak ya. Kan? Kadang kita ibadah ria gitu kan. Sholat wudunya belum tentu benar. Waduh gimana nih? Yang ngandelin syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Gus melanjutkan pertanyaan yang tadi, Gus. Gimana? Kalau sholawatan itu tadi kan Gus sampaikan bahwa pertama kita cintain dulu nih Nabi gitu ya, baca sejarahnya, Ya. kita pahami dulu, kemudian nanti keluar dari hati. Nah selanjutnya Gus, tips apa Gus yang bisa disampaikan nih ke sahabat IOH supaya sholawatnya itu juga bisa disampaikan nih dengan baik seperti Bisa itu, Gus. nyampe ke hati. Apa latihannya setiap hari Gus? Apa gimana Gus? Enggak, Ada tim sebenarnya. khususnya Gus? Sebetulnya gini, yang bikin hati kita keras, yang bikin kita susah nangis, dengerin sholawat, baca sholawat, itu karena dosa-dosa kita yang numpuk. Nah, sholawat ini pendampingnya istighfar. Gitu, kalau teman-teman mau ngerasain gimana nikmat lezatnya zikir sholawat, itu adalah dengan mengurangi dosa-dosa kita yang ada di dalam hati. Gibah, iri, dengki, nih hilangin dulu nih. Kalau mau sholawatan enak. Kalau ngelihat orang iri masih suuzon mulu, wah susah banget itu. Bisa nikmat dalam sholawat gitu. Dilempengin dulu berarti Gus. Lempengin dulu pikiran kita, ngerasa bahwa kita ini adalah orang yang paling buruk di antara orang lain. Orang lain adalah orang yang paling lebih baik daripada kita. Sebaik-baiknya orang, seburuk-buruknya kita. Gitu. Seburuk-buruknya orang, lebih baik dia. Gitu. Kita selalu mikir begitu sehingga kita nggak akan ngerasa suuzon sama orang lain. Hati kita ikhlas. Kita membaca sholawat, ya sholawat kita buat Rasulullah. Udah nggak usah dipuji orang, nggak usah diikutin subscriber, nggak usah AdSense dan lain-lain, bodo amat. Yang penting kita sholawat, umat Rasul senang, Rasulullah senang. Itu biasanya ngeplong tuh gitu. Saya ngedampingin biasanya kalau membaca sholawat itu saya baca istighfar sehari itu 1000-an lah. Intinya sih ya perkara Allah mau ngampuni atau enggak gitu ya. Yang penting saya udah minta ampun gitu. Baru kita mulai rekaman sholawat sehingga sholawatnya itu mudah-mudahan bisa keterima di hati masyarakat. Lebih kepada hati gitu sih. Kalau hatinya masih jelek ke umat Rasul, gimana Rasulnya mau senang? Gitu. Suuzon, gibah, waduh ini yang menjadi penyakit gitu sebenarnya. Suuzon, hasud, iri, dengki itu kalau bisa dihilangin dulu sehingga nanti bacaan-bacaan yang kita baca benar-benar nyampe ke hati gitu. Gak keganggu sama penyakit-penyakit tadi gitu. Perlu nggak Gus kita paham nih artinya di dalam sholawat itu yang kita sampaikan Gus? Arti itu kan sebetulnya gini. Pemahaman kepada arti diikuti dari pemahaman bahasa Arab kita karena banyaknya sholawat itu ke bahasa Arab. Itu kan agak lumayan sulit ya. Ya. Kalau kita hafal semua sholawat berikut artinya agak sulit banget teman-teman. Dan kalau kita mau memahami artinya baru meresapi itu lama. Lama ya. Lama. Memang Jalan-jalan Gus. memang penting sih tapi lama gitu. Wah ya Habibal Kolbi, apalin dulu artinya, kelamaan. Yang paling penting itu ngelembutin hatinya dulu. Mau tahu mau enggak artinya, lembut hati nangis gitu. Tapi walaupun hafal, artinya hafal, hatinya keras, ya nggak nyampe juga. Ya paling cuma sampai mati ya Habibi. Saya tahu nih artinya nih, tapi kok nggak nyampe ya, karena hatinya keras ya. Jadi yang paling penting teman-teman itu yang mau ngamalin sholawat adalah hatinya lembut. Dilembutin dulu ya. Karena kalau hatinya udah lembut, sudah falqal, kita akan nyampe kepada hati kita. Gitu. Mau tahu mau enggak makna sholawatnya, yang penting ini buat Rasulullah udah. Tujuannya buat Rasulullah udah gitu. Kebanyakan teman-teman lebih mengandalkan otak dibandingkan hati, padahal dalam ibadah itu hati paling penting. Ya. Kita banyak ilmu kalau hatinya nggak bersih, biasanya sholat nggak tenang. Ya. Kebanyakan ilmunya nih. Tapi orang yang sedikit ilmu tapi diamalin dengan ikhlas, insya Allah itu akan jadi syafaat buat kita semua. Dan rutin Gus ya. Ya, istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah.
Kita jangan nyari karomah dalam sholat. Sholat pengen sakti, nggak usah. Sholat dengan istiqomah, insya Allah akan menjadikan kita itu orang yang selamat. Karena istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah. Insya Allah. Terima kasih banyak Gus. Insya Ini hari ini sudah menginspirasi sahabat IOH nih. Ioha apa nih? Inspirasi orang hebat Gus. Widih, udah saya biasa aja di Jadi- sini. Jadi Gus ini kita undang karena termasuk orang hebat yang Wah. menginspirasi kita semua Belum bisa terbang. lewat sholawatnya Gus. Oh, Gitu. iya benar, kalau lewat salawat iya. Ya. Sahabat IOH, demikian ngobrol kita hari ini bersama Gus Aldi. Tonton terus channel IOH, Inspirasi Orang Hebat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika video ini menginspirasi orang-orang di sekitar sahabat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama orang-orang hebat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.